How strong is Jiraiya? Jiraiya adalah salah satu ninja terkuat dalam seri Naruto dengan berbagai kemampuan yang luar biasa. Dia tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang hebat, tetapi juga menguasai berbagai jutsu yang mencakup elemen-elemen berbeda, serta teknik-teknik unik yang membuatnya sangat mematikan dalam pertempuran. Salah satu kekuatan utama Jiraiya adalah kemampuannya untuk memanggil berbagai kata raksasa, termasuk Gamabunta yang merupakan salah satu summoning terkuat di dalam anime Naruto. Ini memberinya akses ke serangan fisik yang dahsyat dan dukungan dalam pertempuran. Selain itu, Jiraiya juga menguasai Sage Mode, sebuah tingkat kekuatan tinggi yang memungkinkan untuk menyerap energi alam dan meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan persepsi dalam pertempuran. Dalam mode ini, dia menjadi lebih kuat dan lebih cepat, dengan akses ke teknik-teknik yang lebih kuat seperti Chou, Odama, Rasengan. Jiraiya juga memiliki berbagai jutsu yang menggabungkan elemen-elemen yang berbeda, seperti kombinasi api dan minyak untuk menciptakan ledakan api besar, atau penggunaan genjutsu suara yang kuat bersama Fukasaku dan Shima. Selain kekuatan pertempurannya, Jiraiya juga sangat terampil dalam mengumpulkan informasi dan pengintaian, membuatnya menjadi seorang ninja yang sangat efektif dalam menjalankan misi rahasia dan strategi pertempuran. Jiraiya memiliki berbagai teknik yang dikuasainya. Teknik tersebut yaitu Rasengan. Rasengan adalah teknik yang menghasilkan bola cakra berputar yang sangat kuat di tangan penggunanya. Rasengan tidak memerlukan segel tangan, tapi mengharuskan penggunanya untuk mengendalikan dan memusatkan cakra mereka dengan cepat. Odama Rasengan. Odama Rasengan adalah versi yang diperbesar dari Rasengan yang memiliki daya hancur yang lebih besar daripada Rasengan biasa. Teknik ini merupakan salah satu dari beberapa tingkatan Rasengan yang dikembangkan untuk meningkatkan kekuatan dan efektivitas serangan. Katon Endan. Katon Endan adalah teknik di mana pengguna mengeluarkan bola api besar dari mulut mereka untuk menyerang musuh. Teknik ini termasuk dalam elemen api, yang berarti menghasilkan dan mengendalikan api untuk serangan jarak dekat maupun jauh. Katon Gamayu Endan. Katon Gamayu Endan adalah kombinasi dengan Gamabunta, di mana Gamabunta mengeluarkan minyak katak yang dinyalakan oleh api Jiraiya dan menghasilkan ledakan. Doton Yominuma. Doton Yominuma memungkinkan penggunanya untuk mengubah tanah di sekitarnya menjadi rawa lumpur yang sangat dalam dan licin. Rawa lumpur yang dihasilkan oleh teknik ini sangat berbahaya karena dapat menenggelamkan musuh ke dalamnya dan membuat mereka terjebak. Hari Ichizo. Teknik di mana Jiraiya mengubah rambutnya menjadi ribuan jarum keras yang mirip dengan tombak. Teknik ini bertindak sebagai bentuk pertahanan tambahan, memungkinkan Jiraiya untuk melindungi dirinya dari serangan fisik musuh. Ranji Shigami no Jutsu memungkinkan Jiraiya untuk mengubah rambutnya menjadi sejumlah besar jarum yang tajam dan keras. Jarum-jarum ini kemudian digunakan untuk menyerang musuh dengan cara menembus atau menusuk mereka, membuatnya menjadi teknik serangan yang tidak biasa dan mematikan. Sage Mode adalah tingkat kekuatan tinggi yang dapat dicapai oleh ninja yang belajar dari makhluk legendaris dan menyerap energi alam untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan persepsi mereka. Ini adalah salah satu kemampuan paling kuat dalam dunia Naruto dan memberikan penggunanya keunggulan yang signifikan dalam pertempuran. Chou Odama Rasengan adalah teknik Rasengan yang diperbesar secara signifikan. Teknik ini memerlukan konsentrasi dan kontrol cakra yang sangat tinggi karena ukurannya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa. Jutsu ini memerlukan energi alam. Kebari Senbon melibatkan perubahan rambut Jiraiya menjadi jarum-jarum tajam yang dapat ditembakkan ke arah musuh. Teknik ini memungkinkan Jiraiya untuk meluncurkan serangan jarak jauh dengan kecepatan dan presisi yang tinggi. Senpo Goemon. Senpo Goemon adalah kombinasi dari elemen api, angin, dan minyak yang menciptakan ledakan api besar yang sangat merusak. Teknik ini menggabungkan cakra dari Jiraiya dengan Fukasaku dan Shima, di mana Jiraiya mengeluarkan minyak panas yang kemudian dinyalakan oleh api dan angin dari kedua katak tersebut. Fukahoin. Teknik Fukahoin adalah teknik penyegelan yang memungkinkan untuk menyegel elemen api dalam gulungan jutsu. Dengan menggunakan teknik ini, Jiraiya dapat menahan atau memadamkan api, mengamankannya agar tidak menyebar dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Shisoufuin. Shisoufuin adalah teknik penyegelan yang menggunakan 4 simbol atau elemen untuk menciptakan segel yang sangat kuat. Teknik ini seringkali digunakan untuk menyegel objek atau entitas yang sangat kuat, seperti makhluk berekor atau energi cakra besar.
Visofuin dapat digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan teknik penyegelan lain untuk memperkuat efektivitasnya. Uchiyose no Jutsu memanggil katak dari Gunung Myoboku. Jiraiya dapat memanggil berbagai katak raksasa, termasuk Gamabunta, Gamaken, Gamahiro, dan lainnya. Katak-katak ini memiliki kemampuan tempur yang luar biasa dan sering membantu Jiraiya dalam pertempuran. Magen Gamarinso. Magen Gamarinso adalah teknik genjutsu suara yang memanfaatkan nyanyian harmonis dari Fukasaku dan Shima. Ketika mereka bernyanyi bersama, suara mereka menciptakan ilusi kuat yang menjerat musuh dalam genjutsu. Teknik ini efektif dalam melumpuhkan musuh yang mendengarnya, membuat mereka tidak mampu bergerak atau melawan. Kekai Tengai Hojin adalah teknik penghalang yang menciptakan area deteksi berbentuk kubah di sekitar pengguna. Pengguna menempatkan tangannya di tanah dan menyebarkan cakra ke sekelilingnya untuk membentuk kubah tak terlihat dengan mendeteksi setiap gerakan di dalam radius yang luas. Teknik ini sangat sensitif dan dapat mendeteksi gerakan sekecil apapun, membuatnya ideal untuk pengawasan dan deteksi musuh. Kekai Gamahyo. Kekai Gamahyo adalah teknik yang menggunakan bantuan dari katak khusus yang memiliki perut dengan dinding yang sangat kuat dan lengket. Ketika teknik ini digunakan, musuh ditarik ke dalam perut katak ini dan terperangkap di dalamnya. Perut katak tersebut memiliki kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi musuh, dengan dinding yang lengket dan tidak bisa ditembus. Senpo Kawazunaki. Teknik Senpo Kawazunaki memanfaatkan kekuatan suara untuk menciptakan gelombang sonik yang kuat. Jiraiya menggunakan keahlian Sage modenya untuk memperkuat serangannya dengan cakra alam, menghasilkan gelombang suara yang sangat mengganggu atau merusak. Doton Doryoheki. Doton Doryoheki memanipulasi elemen tanah untuk menciptakan dinding pertahanan yang solid. Jiraiya menggunakannya untuk mengendalikan tanah di sekitarnya dan membentuknya menjadi dinding yang kuat dan tebal yang bisa menahan serangan fisik dan serangan jutsu. Doton Doryuso memanipulasi tanah di sekitarnya menjadi tombak-tombak tajam yang naik ke atas dari permukaan tanah. Jiraiya menggunakan cakranya untuk mengendalikan tanah dan membentuknya menjadi tombak-tombak yang runcing yang kemudian diluncurkan ke arah musuh. Uchiyose Yatai Kuzushi no Jutsu. Jutsu pemanggil Gamakichi, sebuah kodok raksasa yang memiliki kekuatan fisik yang besar. Kodok ini digunakan oleh Jiraiya untuk melancarkan serangan fisik yang dahsyat atau merusak struktur bangunan atau objek tertentu. Uchiyose Gamamise no Jutsu. Teknik di mana Jiraiya menciptakan tokoh palsu dengan menggunakan tubuh katak yang dipanggilnya. Toad Flatness, di mana teknik Jiraiya memanipulasi bayangannya menjadi bentuk katak tipis untuk penyamarannya dan pengintaian. Toad Oil Bullet mengeluarkan minyak dari mulutnya yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya hancur teknik api atau membuat permukaan licin. Toad Oil Fireball, kombinasi antara minyak katak dan teknik api untuk menciptakan ledakan api yang besar. Senpo Ryosei no Jutsu, teknik di mana Jiraiya memanggil Fukasaku dan Shima untuk bergabung dengannya dalam mode Sage, memungkinkan mereka untuk mendukungnya dalam pertempuran dan memperkuat kemampuannya. Senpo Kawazu Kumite, teknik taijutsu dalam Sage mode di mana Jiraiya menggunakan energi alam untuk meningkatkan kekuatan fisik dan serangannya, membuat setiap pukulan memiliki dampak yang sangat besar. Kekai Shishi Engine, teknik penghalang kuat yang membutuhkan 4 ninja untuk menciptakan penghalang api yang tidak bisa ditembus. Barrier to Drone Prison, teknik penghalang yang memerangkap musuh dalam perut katak menjadikannya tak berdaya. Jiraiya adalah salah satu orang yang ditakuti oleh pengguna genjutsu terbaik dari klan Uchiha, yaitu Itachi. Itachi juga sempat memperingatkan Kisame ketika Kisame ingin menyerangnya. Itachi mengatakan bahwa Kisame tidak memiliki kesempatan untuk menang sekalipun dari Jiraiya. Jiraiya adalah salah satu senin legendaris yang lahir di desa Konoha, murid dari Hokage ketiga Hiruzen Sarutobi. Jiraiya memiliki kepribadian yang humoris, ceria, dan bersemangat. Sejak kecil, Jiraiya menunjukkan potensi besar sebagai seorang ninja karena tekad yang pantang menyerah. Jiraiya adalah salah satu orang yang memiliki hubungan dekat dengan kedua Hokage, yaitu Hiruzen Sarutobi dan Minato. Ketika Jiraiya dilatih oleh Hiruzen Sarutobi bersama Tsunade dan Orochimaru, Jiraiya seringkali menempati posisi terbawah dan menjadi yang terlemah dari Tsunade dan Orochimaru.
Lalu Hiruzen memperlihatkan salah satu jutsu Kuchiyose untuk memotivasi Jiraiya agar lebih rajin lagi untuk berlatih. Jiraiya langsung termotivasi dan berlatih lebih keras dari yang lainnya. Setelah beberapa hari Jiraiya menempuh pelatihan yang keras, Jiraiya memperlihatkan jurus Kuchiyose-nya kepada guru Hiruzen. Bukannya menjadi jutsu pemanggil, Jiraiya malah menghilang dan masuk ke dimensi yang berbeda. Dimensi tersebut adalah tempat para petapa katak atau disebut juga Gunung Myoboku. Pada saat pertama kali mendarat, Jiraiya melihat seekor ular yang sedang bertarung dengan kodok. Lalu Jiraiya melempar ular tersebut dan katak tersebut heran karena ada manusia yang masuk ke Gunung Myoboku. Jiraiya pun kaget karena kodok tersebut bisa berbicara. Kodok tersebut bernama Gamabunta yang sering Jiraiya gunakan di dalam pertempuran. Gamabunta langsung membawanya ke hadapan Tuan Fukasaku. Ternyata Tuan Fukasaku sudah tahu bahwa Jiraiya akan datang dari Tetua Agung. Jiraiya dilatih di Gunung Myoboku bersama Tuan Fukasaku selama beberapa bulan, hingga Jiraiya menjadi lebih kuat dan bisa menyamai Tsunade dan Orochimaru. Ketika kembali ke Gunung Myoboku, Jiraiya membuat perjanjian jutsu Kuchiyose atau jutsu pemanggil dengan para katak di sana. Setelah beberapa lama, Tuan Fukasaku membawanya ke Tetua Agung dan diramalkan akan menjadi seorang penulis novel yang akan berkelana dan memiliki murid yang akan mengubah dunia. Setelah mendengar ramalan tersebut, Jiraiya langsung bergegas untuk berkelana seorang diri untuk menemukan seorang murid yang diramalkan Tetua Agung. Setelah berkelana, Jiraiya ditugaskan oleh Hiruzen Sarutobi bersama Tsunade dan Orochimaru untuk berperang menjaga desa. Selama perang ninja desa kedua, Jiraiya, Orochimaru, dan Tsunade bertarung melawan Hanzo si salamander di Amegakure. Pertempuran tersebut sangat sengit dan mereka bertiga hampir kalah. Tetapi Hanzo yang terkesan dengan kekuatan mereka memberikan mereka gelar legenda Sannin. Gelar ini membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Bagi Jiraiya, ini adalah momen pencerahan yang memotivasi dirinya untuk mencari cara untuk membawa perdamaian ke dunia shinobi yang penuh dengan peperangan. Setelah pertempuran tersebut, Jiraiya mengambil keputusan untuk menjadi seorang pengembara, menjelajahi dunia dan mencari ilmu baru. Selama perjalanan pulang ke desa, ia menemukan desa Amegakure dan bertemu dengan ketiga anak korban peperangan, yaitu Nagato, Konan, dan Yahiko. Jiraiya merasa kasihan kepada mereka. Jiraiya memutuskan untuk melatih mereka dalam seni ninja. Ia kemudian mengetahui bahwa Nagato memiliki Rinnegan, salah satu dojutsu paling kuat dalam sejarah shinobi. Jiraiya mengenali potensi besar dalam Rinnegan milik Nagato. Dia membantu Nagato mengembangkan kekuatan uniknya. Lalu, Jiraiya mengajarkan teknik kertas origami kepada Konan yang kemudian berkembang menjadi teknik pertarungan unik yang menggunakan kertas sebagai senjata. Dan Jiraiya melatih Yahiko menjadi pemimpin yang karismatik dan kuat, yang mampu memimpin dan menginspirasi orang lain dalam perjuangan mereka. Jiraiya mengajari mereka berbagai teknik ninjutsu dasar yang penting dalam pertempuran, termasuk teknik-teknik elemen dasar seperti Katon dan Suiton. Selain ninjutsu, Jiraiya juga melatih mereka dalam taijutsu atau teknik pertarungan tangan kosong dan bukijutsu atau teknik penggunaan senjata dalam ninja seperti kunai dan shuriken. Tak sampai di situ, Jiraiya mengajarkan pentingnya strategi dan taktik dalam pertempuran, membantu mereka mengembangkan kemampuan analitis dan pemikiran cepat dalam situasi kritis. Jiraiya melatih penguasaan cakra mereka. Penguasaan cakra adalah salah satu pelajaran penting bagaimana mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan cakra mereka, yang merupakan kunci untuk melakukan jutsu dengan efektif dan efisien. Jiraiya juga mengajarkan teknik meditasi untuk membantu mereka mengontrol emosi dan menjaga keseimbangan mental yang sangat penting dalam pertempuran dan kehidupan sebagai ninja. Selain mengajarkan ilmu pertempuran, Jiraiya menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada Yahiko, Konan, dan Nagato, menekankan pentingnya melindungi yang lemah dan berjuang untuk perdamaian. Keyakinan dan tujuan Jiraiya menginspirasi mereka untuk memiliki keyakinan yang kuat dan tujuan hidup yang jelas. Ini terlihat ketika Yahiko mendirikan Akatsuki dengan tujuan awal menciptakan perdamaian di dunia ninja yang penuh konflik. Setelah 3 tahun berlalu, dirasa kemampuan mereka cukup kuat, Jiraiya kembali ke Konoha dan melanjutkan kehidupannya sebagai ninja yang bebas serta seorang penulis.
Jiraiya dikenal sebagai penulis novel terkenal, terutama seri Ica-Ica yang sangat populer dan sering dibaca oleh banyak orang termasuk Kakashi Hatake. Selain itu, Jiraiya juga menulis berbagai karya lainnya yang mengandung filosofi dan pengalaman hidupnya sebagai ninja. Sebagai seorang ninja yang haus akan pengetahuan, Jiraiya terus melakukan perjalanannya ke berbagai tempat untuk meneliti jutsu baru dan mengembangkan kekuatannya. Dia juga mencari informasi tentang Akatsuki dan ancaman lain yang bermunculan di dunia ninja. Pertemuan Jiraiya dan Naruto berlangsung ketika Ebisu melatih Naruto untuk berjalan di atas air di pemandian air panas. Pada saat itu, Ebisu menyangka Jiraiya sedang mengintip lalu menyerangnya. Mengetahui ada bahaya, Jiraiya langsung mengeluarkan katak dan melempar Ebisu hingga pingsan. Naruto berniat untuk membangunkan Ebisu tetapi gagal dan meminta untuk mengetahui identitas Jiraiya. Jiraiya memperkenalkan dirinya sebagai petapa kodok dari Gunung Myoboku dan penulis dari novel Ica-Ica. Menyadari novel tersebut adalah novel favorit guru Kakashi, Naruto meminta Jiraiya untuk menggantikan guru Ebisu untuk mengambil alih tempat sebagai pelatihnya. Meskipun pada awalnya Jiraiya menolak dan pergi, Naruto kagum akan kemampuannya dan mengejarnya. Naruto menemuinya saat Jiraiya ditolak oleh seorang perempuan. Tapi setelah itu, ia mengurung Naruto di dalam toples besar dan kabur lagi. Setelah teknik transformasi gagal untuk membodohi Naruto, ia mengatakan padanya kalau ia akan melatihnya dengan syarat agar dia bisa membawakannya buah segar yang harum. Salah paham dengan maksudnya, Naruto malah membawakan Jiraiya semangka. Jiraiya menjelaskan bahwa keinginan yang sebenarnya adalah seorang wanita yang mempesona dan Naruto merespon dengan menggunakan teknik Oiroke no Jutsu. Jiraiya sepenuhnya kagum, ia mengatakan bahwa ia akan melatih Naruto. Di bawah pengawasan Jiraiya, Naruto melanjutkan latihan, tetapi gagal untuk berdiri di atas pemandian air panas dan melepas bajunya yang basah dengan kesal. Menyadari segel Naruto yang merupakan hasil dari Hokage keempat, Jiraiya diam-diam melepas segel 5 elemen yang mencegah Naruto secara efisiensi mengontrol cakranya. Setelah itu, Naruto dengan senang berjalan di atas air tanpa masalah. Jiraiya memutuskan untuk melatih Naruto karena tahu Naruto adalah anak dari Minato dan wadah dari ekor 9. Jiraiya adalah salah satu karakter penting dalam perkembangan Naruto. Sebagai salah satu dari 3 Sannin legendaris, Jiraiya memiliki peran besar sebagai seorang guru dan seorang ayah dalam melatih Naruto. Ada beberapa hal penting yang diajarkan Jiraiya kepada Naruto, yaitu kontrol cakra yang berlebihan dan cakra Kyuubi. Jiraiya membantu Naruto dalam belajar mengontrol cakra yang besar, terutama cakra Kyuubi atau rubah ekor 9 yang tersegel di dalam dirinya. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan cakra dalam jutsu. Kuchiyose no Jutsu. Naruto belajar menggunakan teknik pemanggilan yang memungkinkannya dia untuk memanggil kata-kata raksasa dari Gunung Myoboku untuk membantunya dalam pertempuran. Gamabunta adalah salah satu katak yang paling sering dipanggil oleh Naruto. Rasengan adalah salah satu pencapaian terbesar Naruto di bawah bimbingan Jiraiya. Teknik ini adalah salah satu jutsu paling kuat yang diciptakan oleh ayah Naruto, Minato Namikaze, atau Hokage keempat. Jiraiya mengajarkan teknik ini dalam beberapa tahap, mulai dari menciptakan bola cakra, memutar cakra di dalam bola, hingga mengendalikan kekuatan dan stabilitasnya. Teknik bertahan hidup dan perjalanan ninja. Jiraiya membawa Naruto dalam perjalanan yang panjang, di mana Naruto belajar banyak tentang dunia ninja, bertahan hidup, dan strategi pertempuran. Jiraiya juga memberikan nasihat penting tentang kehidupan dan nilai-nilai sebagai seorang ninja. Kecerdasan taktis dan strategi pertempuran. Jiraiya mengajarkan Naruto untuk berpikir lebih cerdas dalam pertempuran, menggunakan taktik dan strategi daripada hanya mengandalkan kekuatan mentah. Ini termasuk pemahaman tentang kelemahan lawan dan cara memanfaatkannya. Yang terakhir adalah nilai kehidupan dan prinsip ninja. Jiraiya juga menanamkan nilai-nilai penting seperti keberanian, ketekunan, dan kepercayaan pada teman-teman. Dia juga mengajarkan pentingnya melindungi orang-orang yang dicintai dan mempertahankan keadilan. Selain anak-anak tersebut, Jiraiya juga menjadi mentor bagi Minato Namikaze yang menjadi Hokage keempat.
Jiraiya adalah salah seorang shinobi yang sangat kuat dengan banyak kemampuan luar biasa. Salah satu kemampuan khasnya adalah Rasengan, teknik bola cakra yang sangat destruktif yang ia wariskan kepada Naruto. Jiraiya juga mahir dalam menggunakan berbagai jutsu elemen api dan tanah, serta teknik pemanggilan katak. Katak-katak dari Gunung Myoboku seperti Gamabunta yang sangat setia kepadanya dan sering membantu dalam pertempuran. Namun, kekuatan terbesar Jiraiya adalah mode Sennin, bentuk transformasi yang memungkinkannya mengakses kekuatan alam dan meningkatkan semua kemampuan fisiknya dan sensoriknya. Mode ini dicapai dengan bantuan Fukasaku dan Shima, dua katak petinggi dari Gunung Myoboku. Dalam bentuk ini, Jiraiya menjadi jauh lebih kuat, cepat, dan tahan terhadap serangan musuh. Salah satu momen paling epik dan emosional dalam Naruto adalah pertarungan Jiraiya melawan Pain di desa Amegakure. Pertarungan ini merupakan puncak dari perjalanan Jiraiya sebagai seorang shinobi dan guru. Setelah mendengar tentang kekacauan yang disebabkan oleh Akatsuki di Amegakure, Jiraiya memutuskan untuk menyelidiki dan mengkonfrontasi pemimpinnya, yang ternyata adalah murid lamanya, Nagato, yang kini menggunakan nama Pain. Pertarungan tersebut sangat luar biasa dengan Jiraiya yang menunjukkan semua kemampuannya, termasuk mode Sennin. Namun, Pain menggunakan kekuatan Rinnegan untuk mengendalikan 6 tubuh sekaligus, membuat Jiraiya kewalahan. Meskipun akhirnya Jiraiya kalah dan terluka parah, ia berhasil mengirimkan informasi penting tentang identitas dan kelemahan Pain kembali ke Konoha sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Pengorbanannya menjadi kunci bagi Naruto untuk kemudian mengalahkan Pain dan menyelamatkan desa. Seperti yang telah Mimin jelaskan di atas, banyak sekali dampak dan pengaruh Jiraiya terhadap orang-orang yang ada di serial Naruto. Sejauh ini, menurut Mimin, Jiraiya adalah salah satu karakter di urutan nomor 3 terkeren yang ada di anime Naruto, dengan pembawaannya yang tidak membuat penonton bosan untuk melihatnya. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe.